inovasi baru. Saya pikir dengan menggunakan software instan bisa mempercepat pekerjaan anak. Saya pahamnya, tapi ini kan ujian kompetensi keahlian dan harus sesuai standar semuanya. Kalau misalkan diubah, itu kan mempengaruhi ke nilai. Tapi kan Bu, inovasi kan penting. Kalau semuanya kamu kan bisa belajar lebih kreatif. Iya betul, inovasi itu kreativitas itu penting. Tapi kan ada waktunya sendiri. Ini kan pada saat ujian. Jadi prinsipnya adalah ketelitian, keterampilan, dan mengikuti prosedur. Namanya teman-teman, aku kadang-kadang kayaknya kita perlu ngobrol sedikit ya. Tapi di tanpa emosi ya. Ayo kita A few moments later. Teman-teman, kita ini kan guru ya, dan siswa itu juga mencontoh cara berkomunikasi kita. Jadi nggak ada salahnya kita menerapkan prinsip etika profesi kita, yaitu saling menghargai dan juga menerima pendapat yang lain dengan sopan. Ya, saya juga minta maaf kalau suara saya tadi tinggi. Saya cuma merasa pendapat saya tidak dihargai saja tadi. Iya, saya paham dan saya menghargai kreativitas kamu. Tapi setiap perubahan itu harus mengikuti alur, dan kita ini kan bekerja dalam tim ya. Jadi ya harus ada komunikasi antar sesama tim. Jadi saya salah tidak meminta izin terlebih dahulu. Bukan salah sebagai pribadi, tapi prosedur yang dilewati itu bisa menimbulkan masalah. Kita bertanggung jawab membimbing dan siswa sesuai dengan standar industri. Nah, bener banget itu. Di sini letak pentingnya etika profesi. Yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran. Yang kedua ada integritas dalam mengikuti aturan. Yang ketiga ada komunikasi terbuka dan profesional antar guru. Yang keempat saling menghargai kompetensi masing-masing. Baiklah, kalau begitu saya setuju dengan SOP. Tapi apakah bisa saya mengusulkan untuk sesi khusus inovasi kuliner? Boleh, kita akan jadwalkan untuk minggu depan ya. Siswa bisa eksplor, tapi tetap dalam pengawasan ya. Oke, kita sepakat ya. Pada saat ujian kita mengikuti SOP sesuai penilaian. Tapi pada saat kelas inovasi kita bebas berkreasi sesuai kreativitas kita dan tetap dengan diskusi tim. Setuju sih. Terima kasih ya telah membicarakan ini dengan baik. Konflik itu merupakan hal yang biasa di dalam dunia kuliner. Namun yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan cara yang profesional. Betul sekali, saya rasa komunikasi itu harus dua arah, bukan hanya dengan asumsi. Dan ingat ya teman-teman, kita itu seorang pendidik. Etika profesi bukan hanya sekedar aturan, tapi juga sikap, yang mana itu mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, bekerja sama dengan tim,
siswa di atas ego pribadi. Kalau kita kompak, siswa juga akan kompak. Dan tempat praktek akan jadi tempat produktif dan nyaman. Roleplay ini menggambarkan konflik komunikasi antar guru tata boga yang dipicu oleh perbedaan pendapat terkait penerapan SOP dalam ujian praktik kuliner. Konflik yang terjadi menggambarkan situasi nyata di lingkungan pendidikan tata boga, khususnya ketika profesionalisme, kreativitas, dan disiplin prosedur saling bertemu. Dan masalah utamanya adalah ketika seorang guru mengubah bahan resep pada saat ujian praktek tanpa koordinasi. Inti dari konflik ini adalah seorang guru senior fokus pada standar SOP dan konsistensi karena ujian menilai keterampilan dasar sesuai dengan standar industri. Sedangkan seorang guru baru fokus pada kreativitas dan ingin siswa mencoba inovasi agar tidak hanya terpaku pada aturan saja. Lalu ada seorang guru yang menjadi penengah, yaitu masuk sebagai mediator, menunjukkan pentingnya komunikasi tenang dan juga profesional. Karena adanya bentrok pendapat terhadap tanggung jawab profesional dengan inovasi penting produk, ini memicu emosi yang mulai meningkat, menunjukkan perlunya pengelolaan emosi dalam kerja tim. Dari diskusi panjang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada seorang guru yang merasa idenya tidak dihargai, lalu ada seorang guru juga yang mengakui bahwa ia salah melewati prosedur. Maka itu bertuju pada tanggung jawab atas kualitas pembelajaran, integritas dalam mengikuti aturan, lalu komunikasi terbuka antar guru dan juga saling menghargai terhadap kompetensi masing-masing. Yang mana dari hal tersebut kita dapat menyelesaikan konflik dengan diskusi adalah bagian dari profesionalisme pendidik dan juga pengakuan kesalahan tanpa menjatuhkan pihak lain, menunjukkan kedewasaan etika. Dari video permasalahan sebelumnya, kita mendapatkan solusi bahwa saat ujian itu wajib mengikuti SOP dan juga standar industri, dan saat kelas kreatif, siswa boleh berinovasi dengan pengawasan guru. Lalu, bagaimana dengan makna konsep etika yang ada di dalam adegan roleplay ini? Yaitu menjaga standar pembelajaran sambil tetap membuka ruang kreativitas. Dan juga kompromi ini menunjukkan kolaborasi dalam tim, serta menempatkan kepentingan siswa sebagai fokus yang utama. Pesan penting yang terkandung dalam roleplay kita hari ini adalah konflik merupakan hal yang sangat wajar di dalam dunia kerja, terutama pada lingkungan dapur yang dinamis, yang mana sudah wajar terjadi kalau sering terjadi kesalahpahaman di dalam dapur pada saat sedang praktik. Perlu teman-teman tahu bahwa etika profesi bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sikap profesional seperti sekedar mendengar dengan empati, lalu menyampaikan pendapat dengan hormat, kerja sama tim yang baik, dan juga mengutamakan kepentingan peserta didik. Maka ada hasil akhir apa sih yang kita dapat? Tim kita menjadi lebih solid, komunikasinya membaik, dan dapur praktik kembali kondusif.